Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pemrograman bahasa Si ya. Hari ini kita akan mempelajari kembali terutama di bagian tentang entah array, atau mungkin dengan metode ya, atau mungkin dengan beberapa algoritma ya. Baik algoritma untuk menentukan indeks hasil pencarian atau mungkin menentukan nilai maksimum minimum atau menghitung nilai rataan ya dan yang lain seperti itu. Kalau untuk misalkan pencarian ID tertentu atau mungkin kata kunci tertentu bisa kita gunakan dengan menggunakan algoritma sekuensial atau sentinel atau mungkin binary search ya atau mungkin yang lain ya, ada DFS, BFS dan yang lainnya. Nah, kita akan mulai yang dari sangat sangat mudah dipahami ya. Nanti kalau nggak keliru ini sudah pernah kita susun ya. Bagaimana sih dari array di sini kita coba buatkan algoritma mungkin nanti perpindahannya ya, pertukaran tempatnya kita jadikan suatu metode sehingga nanti metode A memanggil metode B ya, karena di sebelumnya kita jadikan satu metode ya. Jadi nanti yang sebelumnya kalau nggak keliru di metode main memanggil metode tertentu ya yang berisikan algoritma sorting ya. Nah, saat ini algoritma sorting ini nanti akan kita perjelas kembali ya. Nah, bisa kita lakukan perubahan-perubahannya segala macam atau mungkin yang sangat mudah ya. Contoh di sini hello world, kita ulangi di sini dia. Ini kata kuncinya adalah review ya, review algoritma di bahasa C ya. Contohnya seperti ini, backslash n untuk ke bawah ya. Saya yakin sudah familiar. Nah, lalu untuk pencarian nih atau penentuan ya nilai maksimum minimum atau mencari keyword tertentu dalam suatu database, katakanlah di sini bentuknya array, kita bisa gunakan yang paling sederhana ya. Oke, yakni contoh di sini ada suatu array integer kode misalkan ya, kode transaksi misalkan, kode transaksi tertentu ya. Oke, misalkan kode transaksi ini dia sebanyak 10 ya, seperti itu. Transaksi apa? Misalkan transaksi pembelian atau penjualan di suatu aplikasi e-commerce, misalkan Tokopedia, Shopee ya, Bukalapak, atau mungkin apalagi GoSend ya, GoFood, GrabFood ya. Nah, review-review, sorry apa namanya? eh kode-kode transaksi di hal tersebut ya. Nah, contoh di sini kode transaksi yang pertama, misalkan kita isikan dengan 10 atau mungkin tanggal saja ya, 22 Oktober 2022. Nah, seperti ini. Atau disingkat aja deh. Ya. Jadi ini dia maksudnya 22 ini Oktober ya, bulan 10 ini tahun 2022 ya. Ini lupa titik koma. Yang berikutnya kode transaksi misalkan yang satu, ada lagi tanggal misalkan 19/10/2022, ada lagi kode transaksi misalkan yang berikutnya sama dengan ada 28 bulan 8 2022 Agustus ya. Ada lagi kode transaksi yang ketiga misalkan tanggal 17 Agustus 2022 misalnya. Kode transaksi yang berikutnya yang kelima ya, yakni indeks keempat misalkan 21 April 2022 ya.
Ada lagi kode transaksi yang kelima sama dengan 27. 27 September ya 2022. Nah, ya. Jadi ada 6 data ya. Sementara kita sudah menyiapkan 10 array berdimensi 1 ya dengan tipe data integer. Asumsi ini adalah kode transaksi suatu aplikasi e-commerce ya. Oke. Nah, lalu ada yang ingin dicari ya. Misalkan katakanlah di sini dia kode yang dicari ya, kode transaksi misalkan yang dicari yang dicari seperti itu ya. Misalkan 10 bulan 10 2022 ini contoh ya. Nanti bisa kita isikan dia dengan apa namanya? Inputan dari user ya. Misalkan dari papan ketiknya, dari keyboardnya, device keyboardnya. Nah, lalu untuk menerapkan algoritma dari sekuensial, nah di sini kita mengetahui gitu ya, misalkan ada suatu tanda, misalkan tanda ini dia saat ini bernilai false dulu, ketika nanti sudah ketemu ada datanya kita ubah ya dari tanda false berubah menjadi true ya. Oke, misalkan di sini dia kita sebut integer, tandanya adalah tanda ketemu ya. Tanda ketemu ya seperti ini sama dengan 0 dulu ya. Lalu ada integer k untuk pencacah, for k sama dengan 0, k kurang dari 6 ya. Karena datanya ada 6 ya. Data yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Kita tulis di sini sampai 6 ya. Lalu k plus plus melakukan kondisi jika kode transaksi di indeks ke K ini cocok sama dengan kode transaksi yang dicari, maka kita akan memberikan tanda ketemu sama dengan 1. Artinya dia true ya. Nah, di bawah kita akan memberikan pengecekan kembali ya. Apakah setelah dilakukan penelusuran di tiap array ya satu persatu sudah ditemukan ada yang sama enggak ya? Apakah tanda ketemunya masih bernilai 0 seperti baris 17 atau seperti sudah diperbaharui di baris 21 ya. Nah, jika if tanda ketemu sama dengan 1, maka kita akan katakan di sini dia printf data ditemukan di database ya, seperti itu ya. Bukan data ya, kode transaksi nah, ditemukan di database atau di sistem misalnya seperti ini dia. Oke. Else else kita akan tulis di sini dia kita akan tulis printf kode transaksi tidak ditemukan di database ya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan algoritma sequence ya untuk pencarian ya suatu kata kunci ya. Oke. Nanti akan muncul banyak pertanyaan bagaimana bila kode transaksinya ternyata memiliki nilai yang sama misalkan ya. Lebih dari satu kali sangat memungkinkan bisa bisa jadi ya. Oke. Nanti mungkin kode transaksinya dibuat lebih unik lagi dengan cara bagaimana? Dengan cara menambahkan selain ada tanggal, bulan dan tahun juga menambahkan di jam berapa ya? Di satuan jam, menit, detik berapa ya? Lebih tepatnya itu bisa kita sertakan ya, sehingga akan berbeda antara kode transaksi satu dengan yang lainnya.
Ya, tidak ada kesamaan atau kita sebut dengan unik ya. Itu kata kuncinya. Oke, nah kalau sudah coba kita lakukan run di sini ya, eksekusi. Bulan apa? Tanggal 10 bulan 10 apakah ada? Kalau kita lihat dari data yang apa sederhana ini contoh ya, tidak ada ya. Yang di bulan apa tanggal 10 bulan 10 ya. Oke. Oke. Ini sepertinya terjadi freeze ya. Oke, sebentar ya, ini laptopnya apa mendadak nge-freeze sebentar ya. Oke ya, ternyata hasilnya dia tidak ditemukan ya. Oke ya, nah ini salah satu caranya seperti ini dia. Oke, apakah nanti di baris 24 mau diganti tanda ketemu sama dengan 0 boleh. Kalau sama dengan 0 berarti kode transaksi tidak ditemukan ya. Else kode transaksi ditemukan. Bisa seperti itu. Oke ya. Dan tadi juga muncul pertanyaan misalkan ya, bagaimana kalau ada kode transaksi yang memiliki value yang sama. Dan yang sebenarnya ditampilkan adalah itu di indeks keberapa? Apakah indeks yang pertama saat ditemukan datanya atau mungkin data setelahnya ya. Berdasarkan algoritma ini baris 17 sampai dengan 28, maka indeks terakhir nanti akan di apa namanya ditampilkan ya. Oke, ini algoritmanya seperti ini. Nanti akan apa namanya berkembang ya.
Yang disebut dengan berkembang apanya? Contoh, ada permintaan, kita cukup minta ada di indeks keberapa dia. Oke, berarti kita harus memiliki variabel yang bisa menampung indeksnya saat ditemukan pencocokan yang sama ya, kode transaksi di sistem dengan kode transaksi yang dicari. Maka bisa kita tambahkan di sini integer indeks ketemu ya. Oke, sama dengan min 1 ya, terlebih dahulu kita berikan ini nilai awal. Min 1 ini seakan-akan representasi bahwa datanya tidak ditemukan ya, tidak ada seperti itu. Kalau sudah, maka bisa kita isikan di sini indeks ketemu ya. Indeks ketemu sama dengan K ya, seperti ini. Oke. Oke. Dan berdasarkan ini sebenarnya kita tidak perlu butuh lagi apa namanya tanda ketemu ya di baris 17 ya. Jadi cukup menggunakan indeks ketemu. Coba kita lakukan dulu copy paste seperti ini. Lihat perbedaannya ya. Biar lebih paham apa perbedaannya. Nah, indeks tanda ketemu kita akan saya ganti dengan indeks ketemu ya, seperti ini. Di sini indeks ketemu saya hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi perbedaannya kita aja coba jika indeks ketemu ya, sama dengan min 1, oke, maka kita akan katakan dia kode transaksi misalkan tidak ditemukan, else bisa ditemukan ya. Di mana ditemukan ya? Kita list misalkan di indeks ke, nah seperti ini dia ya, persen i ya, persen i, koma, indeks ketemu. Nah seperti ini dia. Oke. Ditemukan, nah misalkan kita persingkat aja lah ya. Oke. Jadi kalau dia masih, ini bukan 0 ya, tapi min 1 ya, maka hasilnya akan dua-duanya mengatakan dia tidak ditemukan. Oh, ini ada yang sama. K tidak perlu kita tulis lagi karena sudah apa dideklarasikan di awal ya. Kita coba cek ya. Kode transaksi tidak ditemukan ya. Seperti itu. Nah, kalau kita ubah kode transaksi yang dicari dia sama nilainya ya tertentu, misalkan kita coba di indeks keempat kita copy pastekan, maka lihat hasil outputnya ya. Yang pertama kode transaksi ditemukan di database. Sementara yang ke output dari algoritma kedua, kode transaksi ditemukan di indeks ke, nah seperti itu dia ya. Oke. Jadi perbedaannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini penting asal muasal dari algoritma pencarian secara sekuensial ya. Oke, misalkan ingin ditambahkan ya, misalkan printf berikut data kode transaksi di indeks ya. Berikut data kode transaksinya ya, sama dengan tinggal kita katakan persen i, oke, backslash n. Di sini dia kita mengatakan kode transaksi di indeks ke indeks ketemu. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek ya. Kode transaksinya sesuai sama yang dicari ya. Oke. Nah, ini program seperti ini dia akan lebih afdol lagi ya, makin afdol kalau kita tambahkan misalkan ini loh data-datanya ya.
kita tambahkan ini data kode transaksinya ini. Ya. Nah, kita bisa tambahkan integer k-nya kita tarik dulu aja. Ada di atas integer k for k sama dengan 0, k kurang dari ada 6 data, k plus plus, oke. Printf ini mungkin lebih afdol seperti ini ya. Back apa namanya? Printf data ke satu gitu ya. Persen i titik datanya kode transaksi sama dengan persen i, kita ke bawah ini koma, di sini dia k dan kode transaksi di indeks ke k, seperti ini dia. Oke, nah, agar programnya tidak sederhana ya, jadi lebih lengkap, lebih komplit ya. Kita tambahkan dulu baris satu lagi ke bawah. Kita coba sekarang akan integer kakakku persen i kode transaksi ke k ya. Apa salahnya di sini? Eko 53. Oh, enggak, tidak ada ya. Nah, jadi akan muncul dulu di sini ya data nomornya ya. Kita kasih nomor ya di sini. Eh, Nomor ke seperti ini ya. Nomor satu ya. Kode transaksinya seperti ini ya. Jadi makin lama programnya makin komplit ya. Eh, karena kita memang akan menambahkan fitur-fitur terus menerus ya. Oke, seperti coba silahkan dipahami dulu ya. Kita coba dari yang paling pertama. Kalau ada yang ingin disampaikan langsung ya. Ada yang belum mengerti kembali, boleh seperti itu. Silahkan.
Oke, dari yang pertama ya, dari yang pertama ya. Nah, nanti coba lakukan konversi dari deklarasi yang for ke dalam perulangan while dan do while ya. Masing-masing berarti ada 4 ya. Karena di sini ada implementasi sekuensial yang pertama dan implementasi sekuensial yang kedua, seperti itu.
Oke, sudah paham ya? Coba kita mengubah dari yang variabel, sorry, dari yang struktur perulangan for ke dalam bentuk while ya. Kita harus tetap mau ya, apa namanya, mencoba dari perulangan A ke B ke C seperti itu ya, agar memudahkan ya pemahaman kita. Di sini kita beri indeks ketemu kita apa namanya set dengan min 1, tapi kita hilangkan ya apa namanya kata kunci integernya karena sudah di awal di sebelumnya sudah dideklarasikan ya. Oke, nah di sini ada variabel k ya. Dari for ini kita akan ubah ke dalam bentuk uh, while ya. K sama dengan 0. Oke. Ada while k. Oke, seperti ini. If kode transaksi masih sama, ada k++. Nah, seperti ini kurang lebih untuk apa namanya? Apa? Apa ini namanya? Struktur deklarasi yang while ya. Oke. Oh, ini terputus ya koneksinya ya. Oke, sebentar ya. Ini terputus koneksi. Ya, sebentar ya. Suara saya masih terdengar nggak? Masih. Oke, oke, sebentar, sebentar. Ini oke ya, sudah tampil lagi ya. Nah, ini ya kita ubah ya ada nilai awal, ada kondisi, ada increment ya. Sementara isinya masih sama dia ya. Isinya itu masih sama gitu. Hanya berubah deklarasi.
dari for ke while seperti itu. Nah, sementara eh, kalau kita ingin ubah ke dalam bentuk do while, nah ini sangat mirip dengan while. Tinggal kita lakukan salin ya dan tempel, kita tempel seperti ini. Perhatikan while baris 84 kita lakukan dia cut ya, ganti dengan do ya. Oke, setelah itu baris 89 ya. Nah, itu ada tanda ya di sini ya, ada tanda ya. Baris 89 di akhir kita tempel di situ ya. While k kurang dari 6. Jadi harus tetap mau mencoba ya. Karena untuk menambah daya pemahaman sehingga lebih apa namanya memahami karakter dari algoritma sekuensial atau mungkin lebih apa melekatkan pada keyword-keyword yang ada di bahasa pemrograman. Nah, seperti itu. Coba kita lakukan run. Nah, ini hasilnya sama semua dia ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk while atau do while pun masih sama ya. Oke. Nah, beri untuk saat ini begini dulu ya yang kita coba pelajari. Nanti coba akan saya share ini sama seperti biasa ada di rekamannya di YouTube ya. Bisa cari di Muhammad Bagja Sanjaya atau M titik Barja Sanjaya seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita coba akhiri di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan nanti ada yang masih dirasa saya masih belum ini untuk misalkan tipe data yang lain, entah mungkin untuk string ya atau char ya atau yang mungkin yang lain boleh silahkan ya. Oke, oke begitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.